Ya, terima kasih Pak Yusak. Kita akan masuk dalam satu sesi yang lain, yaitu judulnya Benarkah Perjanjian Baru Merusak Tanakh atau Kitab Suci Ibrani dengan salah menafsirkannya. Jadi saudara, ini ditulis di dalam buku Let's Get Biblical oleh Rabbi Tovia Singer. Nah, buku ini ya tebal dalam format ukuran A4 ya, seperti diktat begitu ya. Itu adalah satu serangan langsung kepada iman terhadap Yeshua HaMashiach. Jadi kemesiasan Yeshua itu diserang di sana, dikatakan dia tidak Mesias. Dan yang kedua yang juga sangat penting yang kita perlu ketahui, bukan saja itu, tetapi juga Perjanjian Baru itu terlalu banyak mengutip salah dari kitab suci Ibrani. Sebenarnya Perjanjian Baru itu tidak punya dasar. Itu jadi karangan yang tidak ada dasar nubuat nabi-nabi, tidak ada dasar dari kitab suci Ibrani. Jadi itu sebenarnya karangan orang saja. Dan karena itu dia tidak mempunyai nilai untuk diperhatikan oleh orang yang memegang iman dari nabi-nabi ya. Jadi untuk itu lalu inilah sesinya untuk kita membahas dan kemudian menjawab ya. Nah, kita coba lihat mulai sekali lagi dakwaan. Saya katakan dakwaan anti-misionaris yang ada dalam Let's Get Biblical yang ditulis oleh Rabbi Tovia Singer, halaman 36. Ya, dia tulis begini: Matius salah mengutip Torah dan menyisipkan ayat-ayat yang tidak pernah ada. Jadi dia salah mengutip dan kemudian menyisipkan ayat-ayat yang tidak pernah ada. Kemudian setiap ayat yang digunakan oleh misionaris, jadi Matius itu disebut misionaris, sebagai ayat bukti untuk mendukung anggapan bahwa Yesus adalah Mesias, sesungguhnya tidak didukung oleh kitab suci Ibrani dan dikutip di luar konteks sesungguhnya. Ya, jadi kalau saudara paham ya apa yang dia tulis, ini sebetulnya buku itu nggak ada artinya. Ya, jadi saya sekarang pada posisi sebagai Talmid Yeshua HaMashiach. Ya, yang percaya bahwa Yeshua adalah Mesias Ibrani bagi bangsa-bangsa. Saya sesuai dengan iman saya buktikan bahwa apa yang ditulis yang tadi kita baca halaman 36 salah. Dan saya buktikan bukan dari perspektif bangsa-bangsa, tapi justru saya buktikan dari perspektif Yahudi sendiri. Ya, oke. Jadi itu posisinya kenapa saya menyampaikan ini. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana hubungan Perjanjian Baru dan Tanakh, atau dikenal di sini di lingkungan bangsa-bangsa Kristen atau lingkungan Kristen itu sebagai Perjanjian Lama. Sebenarnya istilah Perjanjian Lama sebenarnya bagi saya itu istilah yang tidak tepat. Itu datang dari Marcion abad 2, dan Marcion itu anti sama Tuhannya Israel. Karena itu dia bilang Perjanjian Lama. Nah, istilah ini terus dipakai karena ada nuansa anti Torah juga di bapak-bapak gereja, sehingga ini terus dipakai begitu ya. Istilah ini tidak tepat, tidak menarik. Saya pakai Tanakh atau kitab suci Ibrani. Tapi kadang-kadang juga saya bisa pakai Perjanjian Lama, karena kalau enggak saudara nggak ngerti begitu ya apa yang dimaksud. Jadi saya mix ya. Coba kita lihat dulu hubungan teks Perjanjian Baru dan Tanakh. Keberatan anti-misionaris tersebut bukan tanpa alasan ya. Jadi anti-misionaris itu ya, Tovia Singer adalah anti-misionaris. Orang-orang yang proselyt itu pengajarannya anti-misionaris. Ini satu istilah yang muncul sebetulnya di lingkungan orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi yang mempertahankan Tanakh dan kemudian percaya bahwa Mesias belum datang, waktu ada orang Yahudi lain, dia itu memberitakan tentang Yeshua adalah Mesias, bahwa Perjanjian Baru itu adalah satu bukti bahwa Yeshua adalah Mesias ya. Maka dia katakan orang-orang yang seperti itu, biarpun dia garis keturunan Yahudi, itu disebut misionaris. Jadi orang yang bicara tentang Yeshua HaMashiach
siapapun dia, apa Yahudi atau bukan, pokoknya dia misionaris. Khususnya Yahudi ya. Bagi orang Yahudi yang ini ya, yang Judaism modern gitu ya, penganut Judaism modern. Nah, kemudian ini dilihat oleh istilah ini dikenali oleh orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua, yang kita sebut dengan Yahudi Mesianik. Jadi Yahudi Mesianik memakai istilah yang dipakai oleh ini apa Judaism modern untuk diri mereka, dan mereka bilang bahwa orang itu yang memakai istilah misionaris untuk mereka itu adalah anti misionaris. Jadi sudah tahu ya, itu kenapa istilah itu muncul, kenapa kita pakai itu, apa settingnya begitu. Nah, di lingkungan atau di Israel atau di Amerika, di lingkungan masyarakat Yahudi itu, lalu anti misionaris itu adalah untuk melindungi umat Yahudi dari percaya kepada Yeshua, kira-kira begitu ya. Judaism modern membentengi dirinya, mengatakan oh itu adalah misionaris, kamu jangan ikut sana, tetap aja di komunitas ini. Jadi itu dipakai untuk membentengi, untuk to defend themselves gitu ya, melindungi diri. Tetapi waktu anti misionaris pengajaran ini melalui YouTube, melalui media sosial dan sebagainya sampai ke Indonesia ya, dan kemudian ada rabi anti misionaris datang ke Indonesia, maka ini menjadi bukan saja mempertahankan diri, tetapi merupakan serangan kepada orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Sehingga konteksnya waktu dia ada di Indonesia itu bukan mempertahankan diri, tapi justru mengambil. Ya, istilahnya saya baca di itu Outreach Judaism-nya ini apa Tovia Singer, itu dia punya organisasi itu, dia tulis bahwa untuk membebaskan atau membebaskan orang-orang yang ada dalam gereja, yang ada dalam kesesatan di gereja, orang-orang dari kesesatan di gereja, jelas itu ya. Jadi itu dia ingin ngambil orang-orang percaya kepada Yeshua HaMashiach untuk kita bilang dimurtadkan begitu ya. Iman kepada Yesuanya dihancurkan, dan mulai juga dengan menghantam New Testament atau Perjanjian Baru, bahkan Paulus itu dari semua apa yang dia publikasi yang dihasilkan itu, 3 itu terus menerus ya, nggak ada yang lain, itu aja. Kalau itu 3 berhasil, maka udah imannya hancur, orang itu akan datang padanya, aku mau jadi proselyt gitu ya. Nah, jadi tentu saja sebagai seorang murid Yeshua HaMashiach, saya perlu bereaksi terhadap ini, harus bereaksi ya. Dan karena kita menyintai kebenaran dan ada banyak ketidakbenaran ditulis di sana, dan saya mau tunjukkan pada saudara. Jadi bagaimana hubungannya? Sekali keberatan anti misionaris tersebut bukan tanpa alasan. Keberatan bahwa Matius mengutip dan sebagainya itu mengutip kurang tepat, itu bukan tanpa alasan, karena penulis Perjanjian Baru ya, penulis Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru terus menerus mengutip dan merujuk ayat-ayat dari Tanakh, kitab suci Ibrani. Jadi kalau saudara lihat Perjanjian Baru, jadi saudara tahu bahwa terlalu banyak kutipan dari yang namanya quote-unquote Perjanjian Lama. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa sebetulnya kalau semua kutipan itu dicabut, maka dia nggak ngerti apa itu Injil. Kalau semua kutipan itu dicabut, maka dia nggak ngerti Perjanjian Baru. Tetapi tetap ada di kalangan tertentu ya, Kristen yang bersifat Yunani atau kita bilang Helenis, itu lalu mengatakan, oh ini kita nggak perlu Perjanjian Lama, kita hanya di bawah Perjanjian Baru. Padahal semua ayat Perjanjian Lama dicabut, dia nggak ngerti apa yang ditulis oleh para rasul itu ya. Nah, pakar Alkitab mengatakan bahwa hampir hampir 1 dari 3 ayat dalam Perjanjian Baru, 2.500 per 8.000 ayat berisi kutipan atau kiasan dari Perjanjian Lama. Ya, jadi 1/3 itu 2.500 ayat itu banyak, atau berisi kutipan atau kiasan. Ya. Kemudian kita bisa lihat ini dapat juga ditunjukkan bahwa lebih dari 10% dari Perjanjian Baru dibentuk dari kutipan atau kiasan langsung maksudnya dari Perjanjian Lama. Kalau itu artinya
kalau dilihat-lihat itu tentu ada. Misalnya gini, lukisan tentang zaitun. Zaitun itu Paulus tidak langsung mengutip Roma pasal 11 ayat 17 itu langsung dari mana, tidak. Tetapi lukisan bahwa ada pohon zaitun, ya, itu bisa mesti ditelis baik, ditelusur balik, itu ada di dalam kitab nabi-nabi. Seperti pokok anggur, itu balik lagi ke sana gitu ya. Walaupun itu tidak langsung mengutip. Jadi sebetulnya banyak sekali ya. Jadi 10% katanya. Dan kalau begitu waktu kita melihat ini, kita menyadari bahwa perjanjian baru itu sesungguhnya tidak bisa lepas ya dari apa yang kita bilang perjanjian lama. Tidak bisa lepas. Dan ini tentunya kita harus mengakui fakta ketika saya bilang statistik ini. Nah sekarang karena dikatakan itu masalah kutipan, maka kita lihat, saya mau menyajikan kepada saudara bagaimana kutipan-kutipan dari Tanakh itu dibuat tipologinya. Ya, bagaimana orang baik di lingkungan Yahudi maupun di lingkungan, maksudnya di lingkungan Yahudi yang lain dengan lingkungan Yahudi yang namanya rasul-rasul, yang penulis perjanjian baru itu mengutip Tanakh. Ada seorang namanya Joseph Fitzmayer, dia pakar perjanjian baru dan bahasa Semitik. Dia mempelajari naskah dan kemudian dia mengusul ada 4 bentuk utama dalam cara Tanakh itu dikutip dalam naskah. Dead Sea Scroll di Qumran, dan paralel dengan itu juga dikutip dalam perjanjian baru yang kita bilang Injil ya, atau perjanjian baru secara umum jadi kitab surat-surat Rasul Paulus. Yang pertama adalah kategori harfiah dan historis. Jadi penulis Dead Sea Scroll di Qumran mengutip Tanakh dengan cara yang sama seperti yang digunakan dalam naskah aslinya. Ya, dalam Dead Sea Scroll itu kutipan bilangan 30 ayat 17, dalam Damaskus 7, oke lah, ini di sana ya, Damaskus 7. Ini ada dari bagian dalam Dead Sea Scroll. Saya punya bukunya, jadi saya bisa cek, tapi ini memakan waktu kalau kita bahas ini. Kemudian dalam kutipan perjanjian baru, kutipan Mazmur 78 ayat 24, itu dikutip di dalam Yohanes 6 ayat 31. Ya, jadi itu sesuatu yang sama yang digunakan dalam naskah aslinya. Itu disebut dengan kategori harfiah historis. Kemudian yang kedua, kategori pemutahiran teks. Jadi pemutahiran teks. Jadi kata dalam perjanjian lama dalam konteks asli disesuaikan dengan keadaan yang baru. Jadi kata-kata yang ada di PL itu disesuaikan dalam konteks zaman yang baru yang ada pada zaman perjanjian waktu penulis-penulis ini menulis Injil dan surat-surat dalam perjanjian baru. Jadi, secara umum konteks PL dipertahankan namun diterapkan pada keadaan yang baru dihadapi. Jadi dia lihat konteksnya tapi kemudian dia terapkan kepada situasi yang baru. Dimensi baru yang dimunculkan melalui cara mengutip suatu ayat. Jadi dia lihat bahwa ada satu keadaan yang baru, kemudian dia lihat ada ayat dan kemudian terapkan ayat itu dalam situasi yang baru. Misalnya dalam perjanjian baru Matius 4 ayat 15-16 mengutip Yesaya 9 ayat 1 dan 2 dikaitkan dengan kedaerahan Yesua di tanah Naftali dan Sebulon. Jadi di dalam Yesaya 9 itu bahwa tanah di Naftali dan Sebulon dia akan bangsa-bangsa yang berjalan di sana itu akan melihat terang ya. Nah, jadi waktu Yesua lahir, waktu Yesua ada dan dia berjalan di daerah Galilea yang adalah daerah Naftali dan Sebulon, maka langsung dia lihat, oh ini dia. Ada satu orang yang luar biasa dan dia ada di tanah Naftali dan Sebulon. Oh, ini dia pengenapannya. Lalu dia tulis. Jadi dia tetap mempertahankan Naftali Sebulon di Yesaya 9 1 dan 2. Dia tidak ubah pergi kemana-mana, tapi dia lihat bahwa itu nubuat itu sudah terjadi pada saat itu. Ada sesuatu yang terjadi di sana dan kan itu dia tulis, dia hubungkan. Nah, itu yang saya katakan itu adalah penerapan. Jadi namanya pemutahiran teks. Nah, sekarang apakah itu salah? Ya, saya tidak percaya itu salah. Karena Dead Sea Scroll melakukan yang sama,
Perjanjian Baru melakukan itu? Ya tentu saja segala sesuatu dalam nubuat itu waktu digenapi itu harus diterapkan pada satu situasi tertentu. Kemudian yang ketiga, kategori teks yang diakomodasikan. Penerapan satu ayat dalam situasi baru seperti pemutaran teks, namun teks PL lebih ditarik kepada situasi yang baru. Misalnya dalam Perjanjian Baru itu Mazmur 68 ayat 18, Elohim naik dengan melepaskan tawanan. Elohim naik dengan melepaskan tawanan. Lalu kemudian Rav Shaul, dia mengutip Mesias telah naik dan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Saudara bisa lihat di sana bahwa kalau dia naik, maka dia juga sudah turun. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rabi Shaul waktu dikatakan bahwa Mesias naik, ya, dan karena Elohim naik juga membawa tawanan, kemudian Yeshua juga membebaskan tawanan, maka kalau dia udah naik, artinya ya seperti yang dinubuatkan dalam Mazmur 68, maka dia mesti turun duluan. Itu adalah akibat logis kenapa dia naik, dia mesti turun dulu. Nah, itu apa yang kita katakan, saya pakai di situ ekstrapolasi atau intrapolasi. Jadi kalau orang sudah naik, maka dia sudah turun duluan. Kalau dia membebaskan tawanan yang di penjara, itu ada di alam bersah, maka dia udah mesti turun duluan ke alam bersah. Jadi itu merupakan satu satu keadaan, ya, yang diakomodasikan dengan situasi yang ada, dan berpikir bahwa segala sesuatu itu ada dua sisi. Jadi maksudnya kalau ada sudah naik, tentunya orang itu sudah turun. Jadi itu hanya satu penegasan, ya, penegasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Yeshua menggenapi Mazmur 68 ayat 18. Nah, jadi apakah bisa? Oh, bisa sekali. Sangat baik, itu tidak membatalkan ini, tidak merusak ini, gitu, tidak merusak Mazmur. Tapi dia mempertegas, gitu ya, satu keadaan. Dan jadi hal-hal yang seperti ini itu jadi perhatian, begitu. Sementara kita, kalau kita membaca, oh dia sudah naik dan dia turun, nah udah kita udah nggak tahu, nggak usah tahu dari mana itu ayatnya. Pokoknya ini udah firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa waktu kita kembali ke akar Ibrani, maka segala sesuatu itu kita mau cari dasarnya kemana, kaitannya kemana. Kalau Paulus tulis begini, apakah dia tulis dari out of the blue? Jadi tiba-tiba dia ingat lalu dia tulis, atau dia sebetulnya pegang Tanakh, dia pegang kitab nabi-nabi, Torah. Dan saya percaya dia waktu dia tulis, dia pegang itu. Jadi surat Rasul Paulus, Injil tidak pernah ditulis hanya dengan orang luar kepala, gitu ya. Kebanyakan dengan begitu, apalagi yang karismatik, ya. Langsung Tuhan bicara sama dia tulis, Sorry, sekarang saya nggak bisa percaya begitu lagi, ya. Karena semua istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru itu semua persis sama seperti yang dalam bahasa Yunani, maksud saya itu persis sama seperti yang ada di Septuaginta. Jadi waktu dia tulis, dia lihat Septuaginta. Karena dia bukan ahli bahasa, dia memang diurapi oleh Ruach Kodes, tapi dia bukan ahli bahasa. Jadi dia pasti memakai karena dia menulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, maka dia mesti lihat terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani yang sama. Ya, dia bukan ahli bahasa dalam arti seorang penterjemah yang ini. Dia mesti lihat teks yang udah ada. Saya juga kalau misalnya minta suruh menyampaikan khotbah atau presentasi dalam bahasa Inggris, saya mesti pakai Alkitab bahasa Inggris. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Karena itu artinya beban penterjemahnya di saya lagi, padahal nyusun teksnya aja udah berat. Kok lagi mesti menterjemahkan lagi, waduh. Nah, sama seperti itu, ya. Jadi itu teks yang dia akomodasikan. Mungkin dalam hal ini mungkin itu intrapolasi bukan ekstrapolasi, lebih baik. Tapi itu begitulah. Jadi ada sesuatu yang seorang yang naik, dia mesti turun duluan. Dia turun duluan, baru kemudian dia naik. Apalagi ini alam barzah, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kategori teks eskatologis. Suatu janji atau hukuman yang masih akan dicapai pada akhir zaman sedang ditulisnya. Jadi sesuatu yang masih akan dicapai. Nah, di dalam Dead Sea Scroll, Yesaya 7 ayat 17, hukuman pada Efraim.
Itu ada di situ karena hukuman kepada Efraim. Tadi saudara lihat, Efraim itu adalah bukan hanya satu suku, tapi dia mewakili 10 suku di utara. Jadi pada Israel 10 suku di utara. Dan hukuman itu sudah digenapi pada tahun 730 sebelum Masehi. Nah, untuk ini lalu kita mesti lihat buku sejarah Israel ya, kita mesti lihat itu. Jadi bagi anak-anak Israel dia belajar itu raja-raja sebelumnya, dia tahu. Padahal sekalian belajar Alkitab. Sementara kita kan tidak, karena di sekolah-sekolah kita yang dipelajari bukan sejarah raja-raja Israel dong. Yang dipelajari adalah sejarah raja-raja Indonesia, Majapahit, Mataram, Pangeran Diponegoro. Oke, itu memang mesti tahu. Jadi beda gitu ya. Sementara mereka waktu lihat sejarahnya langsung Alkitab gitu. Sementara kita lain lagi. Sehingga Alkitabnya nggak pernah kita lihat. Siapa yang pernah membahas khotbah-khotbah juga umumnya itu membuka kitab raja-raja dan sebagainya. Oh, sedikit banget gitu ya. Jadi itu nggak pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa. Nah, jadi hukuman itu sudah digenapi tahun 730 dan dikutip di dalam dokumen Damaskus. Nah, dan 7 ayat 10 sampai 22 ya, ditulis dalam dokumen Damaskus 7 ayat 10 sampai 2 dengan menganggap bahwa hukuman itu masih tetap berlanjut. Jadi dia bilang bahwa Efraim yang salah itu ternyata waktu Dead Sea Scroll ya, Dead Sea Scroll itu saudara lihat, Dead Sea Scroll itu ditulis ya, naskah Laut Mati itu kira-kira tahun abad 3 sebelum Masehi. Kira-kira abad 3 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi ya, di daerah itu. Jadi dia masih menganggap, ini para penulisnya masih menganggap bahwa hukuman kepada Efraim itu masih berlanjut. Itu menunjukkan bahwa dia karena begitu? Karena dia melihat ya bahwa kehidupan bangsa Israel dan kemudian ada di bawah Romawi dan ada penyesatan-penyesatan dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kekudusan yang Tuhan berikan. Lalu dia bilang, oh pasti Tuhan akan menghukum. Lalu dia pakai ayat ini. Dia pakai ayat Yesaya 7 ini bahwa nanti masih akan datang. Ya, itu namanya teks eskatologis. Tetapi kalau kita lihat sejarah itu 730 sebelum Masehi memang Israel kerajaan Israel 10 suku utara dihancurkan, diserang oleh Asyur, terus disebar ke seluruh Asyur dan sampai sekarang belum seluruhnya kembali. Ya, nah jadi kita bisa melihat bahwa cara pengutipan teks kitab suci Ibrani itu berbeda-beda. Ada banyak ya, di sini dikasih kategorinya begitu oleh orang ini ya. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana orang-orang Ibrani itu orang-orang Yahudi itu menafsir, mengutip itu jadi suatu bentuk tafsir ya, menafsir kitab nabi-nabinya ya, atau kitab sucinya maksudnya, kitab sucinya. Jadi ada 4 tingkat penafsiran yang tadi saya juga sudah sampaikan. Kita lihat sekarang ini tertulisnya di sini. Pertama itu pesyat, artinya sederhana. Arti harfiah dari teks. Artinya harfiahnya apa, hurufiahnya apa yang tertulis di sana, yaitu dia. Nah, contohnya Kejadian 1 ayat 1, Elohim menciptakan langit dan bumi. Arti harfiahnya apa? Ya Elohim yang menciptakan, bukan ada kekuatan-kekuatan lain yang tiba-tiba muncul sendiri lalu kemudian jadi langit dan bumi seperti itu, evolusi, Big Bang dan sebagainya. Elohim yang menciptakannya. Ya udah, itu dia. Nggak ada yang lain. Dia yang pencipta. Itu pesyat. Kemudian remes, itu Indonesianya isyarat, artinya isyarat. Mengandung petunjuk, ada clue gitu ya. Bila tanah Ibrani terjemahan ke bahasa lain, maka isyarat ini hilang. Karena dia hanya muncul, hanya ada di bahasa Ibrani. Nah ini saudara perlu pahami, bahwa tidak semua terjemahan itu lalu punya arti yang sama. Karena clue ininya, remesnya hilang. Remesnya hilang. Dan kalau remesnya hilang, maka artinya dimensi kebenaran firman itu juga berkurang. Pahami bahwa jangan merasa cukup dengan terjemahan bahasa Indonesia, baik LAI maupun ILT. Jadi kita mau lihat aslinya. Nah, contoh, ini Yohanes 1 ayat 14, firman itu berdiam di antara kita. Nah, kata berdiam di sana itu bahasa Yunaninya pakai perkataan skenos, tapi kemudian skenos itu dari mana? Septuaginta. Kita lihat misalnya di Imamat 23 ayat 40 dan
sekitar itu, maka kita bisa melihat bahwa di situ perkataan skenos itu terjemahan dari suka, ya, suka, atau jamaknya jadi sukot. Jadi artinya waktu kata berdiam itu sebetulnya firman itu menjadi manusia dan bersuka, berkemah, bersuka di antara kita. Jadi kalau begitu ini ada remesnya. Remesnya adalah dia datang menjadi manusia dalam hari raya Sukot, ketika bangsa Israel merayakan hari raya Sukot dengan semua pondok-pondok daun. Nah itu dia, itu remes. Itu tidak pernah bisa didapat dari dalam bahasa apapun di luar Ibrani. Inggris nggak bisa, Indonesia nggak bisa, apapun. Saudara sebut bahasa apapun tidak akan bisa, Aramaik juga tidak. Hanya di Ibrani, ya, baru kita bisa lihat. Kemudian deras, ya, menyelidik. Ini bahasa ininya menyelidik. Cara penafsiran secara alegoris, eisegesis, sebagai lawan dari eksegesis. Jadi eksegesis, lihat ayat itu mesti bicara dulu. Nah, kemudian kalau ini justru kita bisa melihat ada dimensi lain dari hal itu. Lalu kemudian lalu dia dapatkan arti yang lain sebagai satu aspek saja, ya. Nah, contohnya huruf Ibrani Mamre. Mamre mememres alef sama dengan memra dalam bahasa Aramaik. Lalu kalau begitu, lalu kemudian dia bilang Abraham itu duduk di tepi pohon di sebelah atau di daerah yang disebut Mamre. Kemudian dia menerima lawatan dari 3 orang utusan Tuhan. Nah, waktu Mamre itu dibaca dengan cara begini, dengan menjadi memra, karena sama, persis intinya sama. Memres alef, ya, dalam bahasa Aramaik juga begitu, tapi dibacanya memra, bukan Mamre. Lalu itu artinya ketika seorang diam dalam firman Tuhan, dia akan menerima lawatan Tuhan. Nah, jadi pemahaman deras ini itu juga mesti tidak boleh lepas dari arti menyeluruh dari teks itu. Jadi jangan dengan deras lalu tiba-tiba malah menyalahkan yang lain. Dia hanya bisa menambah sesuatu yang sudah ada pada pesyat dan bukan membatalkan yang ada pada pesyat, gitu ya. Menambah, membuat ini menjadi lengkap. Kemudian yang terakhir, sod atau rahasia, arti rahasia dari nilai angka huruf Ibrani yang disebut dengan gematria. Ejaan yang tidak biasa, pemutaran huruf itu diputar. Kemudian cara menulis yang ada besar, yang mestinya ditulis di belakang, munculnya di tengah, gitu ya. Seperti begitu. Dua kata yang mempunyai nilai gematria yang sama mempunyai kedekatan arti. Sebagai contoh aja, ya. Contohnya Masiah. Masiah itu sama nilainya, gematrianya dengan Mosekai. Mosekai artinya Mose hidup. Jadi dari pemahaman ini 363, ya, dengan pemahaman ini lalu kita bisa melihat bahwa Yeshua adalah Mose kedua sesuai dengan Ulangan 18 ayat 15. Karena nilai gematria dari Masiah itu sama dengan Mosekai. Jadi dia bukan Yosua, dia bukan Yehoshua, karena ada tafsir begitu, ya. Kaum Karaid menafsirkan ini adalah Yehoshua, Yosua yang sudah meninggal itu. Ya, dia bisa dalam arti Yosua itu dalam arti rohaninya bisa, tapi harus diteruskan kepada Mesias, yaitu Yeshua HaMasiah. Dia juga bukan nabi yang lain, ya, seperti juga ada kelompok lain, ya, mayoritas di Indonesia menyatakan oh ini adalah nabinya dari tempat yang lain, ya, dari Arabia. Saya kira ini benar Masiah itu Mose kedua. Jadi ini membatasi bahwa dia mesti Mesias, bukan hanya sekedar nabi, gitu ya, tapi Mesias. Jadi aspek Mesias ini itu adanya di kitab suci Ibrani. Oke, saya kira itu 4, ya, saudara. Nah, sekarang coba kita hubungkan ini sebelum kita masuk ke dalam teks ini, ya, karena ini perlu satu pemahaman dulu. Kita lihat, kita bikin tabel spesial atau sederhana, kemudian remes, isyarat, deras, penyelidikan, sod, rahasia.
Ini kutipan Fritz Meyer, dia kasih tipologinya, kategori harfiah dan historis itu dengan pesiat, kategori pemutaran teks itu dengan remes, dipadankan kira-kira begitu. Kemudian dras itu dua, kategori teks diakomodasikan dan teks eskatologis. Rahasia nggak ada. Jadi kita lihat tafsir dalam Judaism, dia punya aspek yang nggak ketampung di sini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat hermeneutics yang biasanya juga yang diajarkan di sekolah teologi, misalnya historical grammatical, maka historical grammatical itu bisa dihubungkan dengan pesiat. Jadi ada konteks, grammar, sejarah, budaya, itu bisa lihat ini. Tetapi juga dengan tafsir yang sama historical grammatical, dia bisa juga menampung remes. Bisa memakai historical grammatical, masih bisa begitu ya, masih dilihat walaupun mungkin pemahamannya belum selengkap ini, tetapi dia bisa dilarikan ke sana. Nah kemudian dras itu udah nggak bisa lagi oleh historical grammatical, maka mesti ada metode yang disebut alegoris ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari metode penafsiran Alkitab, maka memang Pardes ini yang ada di lingkungan orang Yahudi itu yang lebih lengkap. Nah sekarang apakah Matius salah mengutip Hosea 11 ayat 1? Matius 2 ayat 15 bilang begini, saya baca dari LAI ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Waktu kita baca di sini, kelihatannya ini Yesua juga dipanggil dari Mesir karena ada nabi, tidak disebut nabi siapa, itu sudah menggenapi gitu ya. Nah, memang itu yang dikehendaki, ada paralel, ada nubuat nabi dan kemudian Yesua menggenapi itu. Nah, kemudian sekarang komentar dari Rabbi Tovia Singer dalam Let Get Biblical volume 1. Ya tadi saya halamannya udah saya tulis di sana 36. Matius mengutip bagian akhir Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku, seakan menunjukkan bahwa masa kecil Yesus yang melarikan diri ke Mesir dinubuatkan dalam kitab suci Yahudi. Kutipan dari penulis PB ini secara sembrono mencabiknya keluar dari konteks aslinya. Anak-anak Israel secara spesifik diidentifikasi sebagai anak Elohim dalam Hosea 11 ayat 1, bukan Yesus seperti yang dikesankan Matius. Yang bicara seorang yang tahu bahasa Ibrani, dia tahu, dia belajar, yang dia dengan jabatan rabi ya. Jadi kalau dia bilang begini, oh dia tentu punya poin, pasti ada poinnya. Sekarang masalahnya apa poinnya cukup lengkap? Apakah itu tidak bisa dicek kepada sumber lain? Saya bilang bisa dicek. Harus bisa dicek ya. Kalau semua poin yang ada dia punya, kita juga ada orang-orang yang dari kecilnya tahu bahasa Ibrani, grammar dan semuanya dia bisa. Dan tentu saja kita juga dibesarkan di dalam kebenaran firman, taat, serius sama Alkitab. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baik untuk melihat ini, masalah ini dengan lebih baik. Nah sekarang tanggapan mesianik. Pandangan Tovia Singer didasarkan pada arti sederhana atau harfiah yang pesiat tadi. Makanya saya bilang itu bikin dulu supaya sudah tahu kalau saya pahami. Pesiat dari Hosea 11 ayat 1. Israel adalah anak Elohim. Dari mana didapat? Dari Keluaran 4 ayat 22. Jelas banget Israel adalah anak sulungku. Jadi dia adalah anak Elohim. Bukan pihak lain termasuk Yesua. Gitu ya. Ini pandangan Tovia Singer. Ini saya sedang mengutip pandangan dia. Jadi cuma Israel, bukan Yesua katanya. Nah, pengaitan Yesua oleh Matius sudah dianggap penyalahgunaan kitab suci. Namun penolakan hubungan ayat ini dengan Yesua dalam bentuk apapun merupakan suatu paham yang disebut hyperliteralism. Jadi kalau hanya itu, bahwa pesiat saja yang sebetulnya benar, yang lainnya tidak, maka ini disebut hyperliteralism. Hyperliteralism. Jadi literalisme atau faham hurufiah, harfiah ekstrim. Padahal di dalam Pardes sudah kita tahu, Pardes adalah tafsir Yahudi, miliknya orang Yahudi, itu dikenal 4, bukan cuma 1 Pardes.
Kok dia langsung mengatakan bahwa semua yang lain tidak bisa yang kalau ditafsir dengan cara remes, cara dengan ras, itu lalu kemudian satu penyimpangan, penyalahgunaan kitab suci, ya. Saya kira kita mesti meninjau apa yang dia katakan. Nah, ada pendapat Matius memakai pendekatan deras untuk membuat midras atau khotbah homiletik dengan cara penafsiran alegori. Namun aspek alegori kurang jelas di sini. Mana alegorinya, gitu ya. Jadi saya merasa bahwa bukan deras, tetapi apa yang dilakukan oleh Matius dalam ayat tadi, dari Mesir kupanggil anakku, diterapkan kepada Yeshua, itu adalah level yang kedua setelah pesyat. Di atasnya itu ada remes. Karena remes memberi petunjuk, ada isyarat, ada clue, petunjuk bahwa Yeshua sebagai Mesias Israel adalah anak Elohim. Jadi kenapa dia mau memakai ayat itu? Karena dia menunjukkan bahwa Mesias itu adalah juga anak Elohim. Bahwa Mesias itu harus datang dari Israel. Nggak ada Mesias dari luar Israel. Mesias itu adalah warga Israel. Kalau Israel juga anak Elohim, maka Mesias juga anak Elohim. Bahkan dia lebih dulu, karena dia adalah firman, ya. Nah, di sini kita bisa melihat remes di sini diparalelkan dengan kategori pemutahiran teks Fishmeyer. Sudah lihat ini, ya. Jadi kita lihat bahwa ini sebetulnya ada cara pengutipan ini bukan tiba-tiba Matius yang nyeleneh, yang bikin sendiri, bikin sendiri terus kemudian nggak ada padanannya. Ternyata di tempat-tempat lain di lingkungan Yahudi sama juga begitu. Jadi waktu di sini kan kita bisa lihat ini lebih luas, gitu ya. Nah, kemudian Mesias Israel sebagai warga Israel akan mengalami yang dialami oleh Israel, itu dia. Jadi apa yang dialami oleh Israel juga dialami oleh Mesias Israel, karena Mesias Israel adalah bagian dari Israel. Israel pernah di Mesir, demikian juga Mesiasnya. Dengan mensejajarkan Yeshua dengan Israel, sesungguhnya Matius sedang memberi petunjuk bahwa Yeshua adalah Mesias Israel. Dia paralelkan. Demikian juga Yeshua adalah anak Elohim, searah seperti Israel yang juga adalah anak Elohim. Nah, ini sudah ditegaskan lebih dulu dalam Matius pasal 1 ayat 18-25, ya, itu bisa cek di sana. Nah, jadi dengan mensejajarkan pengalaman Yeshua dengan Israel dalam kutipan Hosea 11 ayat 1, Matius secara sadar menyatakan bahwa adalah Mesias Israel, warga Israel yang hidupnya mengikuti pola Israel. Jadi betul sekali bahwa Mesias pun mengikuti pola Israel. Israel anak Elohim, Yeshua juga anak Elohim. Pendekatan remes tidak dapat dilihat oleh cara pandang hiperliteralism, anti-misionaris Judaism modern yang dianut oleh T.V. Singer. Jadi remes ini cara Matius melihat nubuat Hosea 11 ayat 1 dengan cara remes, itu nggak muncul di dalam bukunya Let's Get Biblical. Jadi saudara tahu bahwa apa yang ditulis dalam Let's Get Biblical itu sebetulnya lebih sempit dari Pardes. Tafsirnya itu dipersempit oleh dia, supaya dengan dipersempit seperti itu, dengan hiperliteralism itu, lalu semuanya itu jadi salah. Khususnya yang Mesianik dan juga Kristen, salah semuanya. Karena dengan dipersempit itu semuanya jatuh salah semua. Padahal kalau dia dengan pikiran Pardes yang berlaku dan sah sampai saat ini juga, secara jujur, secara tulus, dia buka itu semuanya, maka seluruh perjanjian baru itu diterima 100%. Harus diterima 100%. Ya, tapi dia nggak mau, dan karena itu dia bikin sempit. Sudah lihat triknya? Halo? Saya lihat itu, ya. Bagaimana caranya dia exclude itu. Nah, ini caranya. Saya tunjukkan itu, ya, kepada kita semua. Dia pakai hyperliteralism untuk mengeksklud semuanya yang dia tidak mau, dengan menafsir secara ekstrim seperti itu. Nah, ini lihat gambar, ya. Jadi ini Israel. Mesiasnya di mana? Mesiasnya itu titik tengah. Sentral dari Israel itu adalah Mesias. Jadi di sini juga perlu sekali, ya, pemahaman ini penting bagi gereja Kristen bangsa-bangsa, bahwa jangan melihat Yeshua itu cuma Tuhan. Cuma lihat Yeshua itu Tuhan, lalu dia tidak hidup seperti orang Yahudi hidup. Ya,
Oh, nggak harus, dia nggak boleh dimunculkan dalam bentuk Yahudi. Nggak ada gambar Yesua dalam berbaju Yahudi atau pakai talit, atau kita nggak melihat itu. Selalu dimunculkan dengan gaya hidup Yunani, Romawi, ya. Karena kan dia nggak perlu jadi Yahudi, dia adalah Tuhan. Jadi ini satu pemikiran yang tidak balas di dalam Kristologi, ya. Nah, dia adalah Mesias atau Kristus itu adalah datang dari Israel, ada sentral dari Israel. Jadi gambarnya begini, dia ada di tengah dan ini dalam Israel. Jadi apa yang dialami Israel dialami oleh Mesias. Ya, apa yang dialami oleh Israel karena Mesias ada di tengahnya, bagian dari Israel, dia juga mengalami. Nah, ini dilihat oleh Matityahu. Dia lihat ini dan dia paralelkan. Jadi cara melihat seperti ini saja itu udah brilliant. Ini mesti dibuka oleh Ruach Kudus, dia bisa lihat itu. Ya, dia bisa lihat. Jadi dia adalah sentral dari Israel. Tapi satu lagi di sini, satu poin lagi, apa yang dia lakukan itu belum tentu. Tidak semua hal yang dia lakukan itu bisa dilakukan oleh Israel. Tapi semua yang dilakukan Israel, seperti Israel, itu dia mengalami juga. 7 hari raya dialami oleh Israel, Yesua lakukan semua itu. Semuanya itu bicara tentang dia. Contohnya begitu, ya. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh lingkaran besarnya, itu bisa dilakukan oleh Yesua. Israel dia banyak melanggar perintah Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Nabi-Nabi, kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, itu semua pelanggaran. Ya, tetapi Mesias yang ada di sentral Israel sebagai orang kudus, dia menjalankan semua perintah Tuhan. Apa yang dilanggar Israel dia tidak lakukan, dan dia karena itu dia di tengah. Tetapi ada aspek-aspek juga yang Israel melakukannya, dia juga melakukannya, seperti tadi ke Mesir, dia juga pernah ke Mesir, dan juga dia melakukan seluruh hari raya, dia taat kepada perintah Tuhan, Syabat. Israel merayakan Syabat, Yesua juga merayakan Syabat. Hal-hal seperti itu jadi sama, searah. Nah, kemudian Matius 2 ayat 23 disisipi, apakah ini disisipi hal-hal dari luar kitab suci? Kita coba lihat Matius 2 ayat 23, ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Lalu komentar Tovia Singer, berlawanan dengan penegasan Matius, tidak pernah ada nubuat dimanapun dalam kitab suci Yahudi yang menyatakan bahwa Mesias akan tinggal di Nazaret. Sesungguhnya kota Nazaret tidak pernah disebut dalam kitab suci Ibrani. Ya, ini komentar Rabi. Ya. Nah, sekarang kalau kita cuma dengar khotbah itu dari perayaan Natal, pendeta ngomong begitu, kira-kira saudara bisa jawab nggak ini? Kalau cuma datang dari dengar kata pendeta gitu, khotbah gitu, no way, saudara nggak akan bisa. Karena ini penting di akhir zaman ini kita mesti lihat, baca sendiri kitab sucinya, pahami sendiri dan tanya, ini mana kok nggak ada nabinya Pak? Coba lihat di kitab manapun. LI atau ELT ada nggak catatan kaki untuk ini? Nabi mana gitu? Ya, nggak ada. Nah, jadi karena itu, jadi kalau orang Kristen bangsa-bangsa itu ditembak begini, dia betul-betul helpless. Dia dalam keadaan berbahaya, ya, keadaan yang rawan begitu, ya. Nah, saya kira ini perlu diberitahukan bahwa apa yang dikatakan di sini itu tidak sepenuhnya benar. Ya, ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar, dan apa yang dia tidak nyatakan itu yang mesti dinyatakan pada sesi ini. Nah, tanggapan mesianik sekarang adalah sah bila Rabbi Tovia Singer memakai cara penafsiran pesyat atau literal sederhana. Tak ada cacatan dalam tanah menyatakan Mesias akan tinggal di Nazaret karena nama Nazaret tidak tercatat secara harfiah. Gak ada persis kata Nazaret seperti itu, ya. Namun daerah yang mencakup Nazaret
itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1. Letak geografisnya jelas dicatat karena dia ada di Nazaret dan dikatakan situ Naftali dan Zebulon. Ya, itu ada di sana. Jadi daerahnya tercover gitu dalam nubuat Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1. Oke, tetapi juga nggak kelihatan ya. Jadi kalau cuma jawaban ini kita memang bisa mendekatinya, tetapi belum juga menjawab secara pas, secara telak kepada apa yang dituduhkan. Fakta bahwa nama Nazaret kurang dikenal pun bukan tidak diketahui oleh penulis Injil. Jadi jangan cuma seakan-akan dia sendiri yang tahu atau orang Yahudi dari abad keberapa yang tahu. Itu udah dari zaman dulu. Orang Yahudi tahu bahwa dari Nazaret nggak ada itu. Nah, kita lihat Injil Yohanes dengan integritas tinggi menulis reaksi Nathanael tentang Nazaret. Dia bilang gini dalam Yohanes 1 ayat 46, bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau lihat nggak itu? Ya, bahwa ini pun Nathanael pun dia bertanya, apa ada yang baik dari sana? Karena dia nggak lihat di kitab sucinya. Ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Ya, jadi kita lihat itu dicatat. Jadi ini menunjukkan integritas tinggi gitu. Penulis murid Yeshua, penulis Injil itu integritas tinggi. Dia tidak menutupi sesuatu. Ya, dia tulis. Kalau Nathanael itu dia meragukan kalau Nazaret itu dikatakan Mesias dari Nazaret. Nah, kemudian coba kita lihat Yohanes 7 ayat 41 sampai 43 ya. Yang lain berkata, dia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan bukan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Jadi nggak bisa dari Galilea, dia mesti dari David, dari kampungnya David. Padahal dia juga dari kampung Daud, dia lahir, tapi kemudian dia besarnya di Nazaret. Dia duanya dia benar, tapi orang nggak tahu dari mana dia lahir. Jadi dia cuma dibesarkan di Nazaret, lalu bilang tidak mungkin ya, sehingga terjadilah pertentangan. Namun perlu diketahui bahwa Nabi Yesaya 8 ayat 23-91 menubuatkan Adonai akan memulihkan tanah Zebulun dan Naftali yang mencakup Nazaret. Kemudian kita lihat Mattheus secara brilian mengaitkan nubuat Yesaya tersebut dengan pelayanan Yeshua di daerah Galilea. Bangsa-bangsa dalam kegelapan melihat terang yang besar. Itu Matius 4 ayat 12 sampai 17 ya. Nah, sekarang coba kita lihat, karena masalahnya kemudian yang mulai bermasalah itu Nazaret ya. Tadi bilang tidak ada Nazaret sesuatu yang baik. Bagaimana kita bisa lihat ini? Nah, ini lalu perlunya pemahaman sejarah. Jadi memang perlu membaca tulisan-tulisan orang Yahudi seperti ya sejarah begitu ya. Ya, kita bisa lihat ya buku-buku sejarah, misalnya David Flusher. David Flusher dia udah meninggal dia ya. Jadi dia seorang ahli perjanjian baru legendaris. Dia menulis tentang Yeshua, dia respect kepada Yeshua. Dia Yahudi Ortodoks. Tapi orang seperti ini ya, dia menghargai Brit Hadasha, dia menghargai Yeshua walaupun dia Yahudi Ortodoks. Tapi tidak seperti Rabbi Tovia Singer yang seakan-akan ini dia babat semuanya begitu ya. Ini lihat beda sekali. Seorang yang memang ahli itu dia akan cara menyampaikannya baik. Kecuali orang yang hanya ingin menyalahkan, kita lihat caranya demikian. Nah, jadi ini dari beberapa buku ya. Ini saya summary. Nazaret adalah sebuah kampung kecil di Galilea. Penduduknya diperkirakan antara 150 sampai 400 orang. Jadi ada yang mengatakan 150, ada yang bilang 400. Ini ada paling tidak ada dua source yang saya pakai di sini ya. Dua sejarah. Jadi orang-orang yang memang bidang sejarah Alkitab. Jadi antara 150 sampai 400 dan terdiri dari suku Yehuda.
Dan Yosef dan Miriam keduanya berasal dari suku Yehuda, dan dia tinggal di kampung yang namanya nanti kita lihat ya cara penamaannya, di kampung yang ada di Galilea itu. Nah, penduduk sebagai perbandingan, kita selalu baca Kapernaum. Kapernaum bahasa Ibrani-nya Kapernaum, artinya kampungnya Nahum. Itu penduduknya sekitar menurut perkiraan ahli-ahli sejarah itu 1.500 orang. Galilea secara menyeluruh Galilea provinsi itu 150.000. Jadi kita bisa tahu bahwa Nazaret kalaupun disebut kota, dia kota bagi sekarang tuh apa? 154 orang. RT. Ada RT yang bahkan lebih gede seperti dari itu kali ya. RT itu. Jadi penduduknya sebegitu. Tapi di sana kita bilang kota Nazaret. Dan sekarang kalau saudara pergi ke Israel, memang dia kota. Dia kota. Nah, suku Yehuda yang berkumpul di suatu kampung di Galilea itu meyakini bahwa Raja Mesias datang dari David. David itu suku Yehuda. Akan muncul seperti Taruk. Nah, Taruk itu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Netzer. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, oleh Nabi Yesaya 11 ayat 1. Itulah sebabnya mereka menamakan kampungnya itu dengan nama Nazaret, yang berasal dari Netzeret. Sudah lihat, Nazaret itu kan ditulis begini kan pasti dalam Greek ya, dia tulis begini. Tetapi kalau kita lihat asalnya itu dari Ibrani Netzeret. Jadi waktu mereka menyebut namanya Nazaret itu, nah Matityahu dia tahu, dia sama-sama Yahudi, sama orang Yahudi yang di Nazaret. Dia bisa lihat, oh ini datangnya dari Nabi, nubuat Nabi, karena itu datang dari Nazaret. Ya, itu dilihat oleh Matius. Nah sekarang coba kita lihat ayatnya gitu ya. Ya di sini Yatsa Koter Mitzegesa Yisai Netzer. Ini dia perkataan yang jadi ini ya. Netzer tulisannya begini. Misyarasaf Yifra ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perkataan ini Isai tulisnya begini, dan ini Netzer. Jadi kalau kita bilang di koter itu katanya ada bilang terjemahan itu berat ya, atau cabang. Sedangkan ini Mesegesa itu Medgesa itu tunggulnya stemnya. Jadi dari batang itu muncul satu cabang, dan cabang itu punya tunas kecil, atau di sini taruk ya, ini terjemahan jadi taruk, ada tunas kecil gitu baru muncul. Nah itu pakai istilah netzer ya, netzer ini nun sadi dan res, netzer. Jadi netzer itu akan tumbuh dari pangkal Isai ya, dari taruknya dari ininya batang Isai, dan dia akan berbuah. Nah, jadi berdasarkan nubuat ini mereka percaya bahwa ini akan datang dari Yehuda, dan karena mereka tinggal di satu kampung, kita namain kampung ini adalah Netzeret. Dari situ kemudian orang Yunani bilang Nazaret gitu ya. Nah, jadi ini adalah remes. Jadi waktu dia begitu ya, Matityahu dia bisa melihat ini remes. Perkataan aslinya Netzer, tapi kemudian itu mengandung suatu petunjuk atau isyarat ya kepada Mesias, dan nama ininya, kampungnya dia sebut Nazaret, yang sebetulnya merujuk kepada tunas yang muncul dari Isai ya. Nah, jadi ketika Matius menulis pasal 2:23, dia jelas mengetahui dasar penulisan nama Nazaret. Karena itu dia menulis supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nah, waktu saudara baca nabi-nabi, biasanya orang Kristen juga, bangsa-bangsa, dia nggak tahu apa peduli amat. Pokoknya dia adalah Nazaret, udah.
Begitu kan? Nah, itu cara berpikir, apa itu rohani? Bukan, itu cara berpikir Yunani. Jadi pokoknya dia cuma lihat yang di depan matanya. Jadi yang jauh-jauh ke sana, itu urusan dia lah gitu. Ini yang saya mau lihat cuma di depan mata saya. Itu dia potong. Itu Yunani, cara berpikir Yunani. Jadi istilahnya dia tidak mau lihat kaitan panjang ke nabi-nabi kepada Torah. Karena kalau bagi Yunani, kalau dia perpanjang ke nabi-nabi dan kepada Torah, nanti ketahuan bahwa dia nggak bisa lepas dari Torah. Padahal Torah itu mengajarkan satu gaya hidup yang berlawanan, berbeda dengan gaya hidup Yunani. Dan dia nggak mau, karena itu dia potong. Nah, ini saya kasih tahu bahwa sejarah anti Torah itu datang dari Yunani sebenarnya. Mereka nggak mau diubah untuk hidup seperti yang diajarkan oleh kitab suci Ibrani ini. Karena itu dia potong, dia bisa mempunyai gaya hidup yang menurut Yunaninya tetap benar gitu ya. Nah, karena itu sekarang jadi itu bermasalah bagi kita. Cara berpikir itu ada di dalam lingkungan orang Kristen. Karena itu nggak pernah bertanya gitu, dari mana ini nabi apa? Kenapa nabi-nabinya jamak? Kalau begitu ada beberapa nabi, bukan cuma Yesaya. Oke, coba kita lihat sekarang ya. Sekarang Yeremia, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas. Di sini Ibraninya koter, ya, bukan netzer tapi koter. Tapi tadi kita melihat bahwa netzer itu datangnya juga dari koter. Ya, jadi ini sarah tetap. Koter adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan dia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kemudian Zakaria 3:8, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas, Ibraninya koter. Jadi kalau begitu, Matityahu dia udah tahu ada beberapa nabi. Karena itu dia tulis nabi-nabinya jamak. Sementara orang Kristen abad 21 nggak tahu, dan sepertinya juga tidak mau tahu. Atau tapi mulai sekarang kan saudara mau tahu. Ya, jadi itu. Jadi ada Yesaya, ada Yeremia, ada Zakaria. Ini jamak, bukan cuma satu. Ya, jadi selalu lihat ya, kita perlu paham seperti itu supaya jangan iman kita digoyah oleh serangan-serangan seperti ini. Dan saya ingin kasih tahu bahwa serangan itu bukan jauh di sana, ada di dalam gadget saudara. Saudara bisa masuk ke internet, saudara bisa lihat di YouTube, saudara lihat bisa semua. Ya, itu ada di dalam genggaman saudara. Jadi ini serius ya, bahwa kita memang di akhir zaman ini tidak bisa main-main. Kita mesti tahu dari kitab suci, pegang kitab suci. Ya, saya tidak mengatakan bahwa dengar khotbah pendeta itu jadi salah, saudara dengar. Tetapi lebih dari itu, saudara perlu tahu bahwa semua yang dikhotbahkan itu datang dari kitab suci. Dan lihat ayatnya, buka dari mana semuanya. Juga kalau ada nubuat ya, ada nubuat-nubuat, cek dengan kitab suci. Jangan cuma tentang nubuat akhir zaman, ada semacam passion, ada wah begitu ya, pada perasaan gimana. Cek sama Alkitab, tertulis. Ya, Alkitab tertulis lebih tinggi daripada semua nubuat yang pernah ada di abad 21. Saya mau kasih tahu bahwa Alkitab itu adalah nubuat. Dan urapan yang nubuat yang ditulis jadi Alkitab itu 1000 kali, 1.000.000 kali lebih kuat daripada semua nubuat yang diucapkan di abad 21. Ya. Jadi dengan perkataan ini saya mengatakan bahwa nomor 1 itu Alkitab tertulis. Bahwa kemudian kita dibantu oleh nubuat lisan dari siapa gitu untuk streamline, bikin perhatian. Oke, tapi kalau dia cocok sama Alkitab tertulis baru. Kalau enggak, biar lewat. Oke, kesimpulan ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Nazaret itu simple sebetulnya, itu datang dari netzer. Itu ya. Nah, sekarang kesimpulan cepat ya, supaya kita bisa juga kita tanya jawab sedikit. Penulis kitab Perjanjian Baru tidak terbukti merusak Tanakh melalui kutipan yang dilakukannya. Dia memakai tata cara penafsiran yang berlaku pada lingkungan Judaism pertama bahkan sampai sekarang yang disebut Pardes. Dakwaan penulis Perjanjian Baru merusak PL oleh kaum anti-misionaris disebabkan oleh cara penafsiran literal pesyat yang dilarikan menjadi hiperliteralism, paham literal ekstrim yang menutup kemungkinan peringkat penafsiran lainnya. Jadi dia tutup itu ya. Saya harapkan cuma itulah dia.
Ini tentunya sudah mempersempit penafsiran. Sementara para penulis PB, yaitu Perjanjian Baru dan dari Mattityahu sampai Wahyu ya, yang paham makna pesyat melanjutkannya pada peringkat penafsiran berikutnya seperti remes dan dras. Jadi dia tahu arti itu, dan kemudian melalui pesyat, melalui remes, dia lihat ini digenapi dalam orang yang memang waktunya udah memenuhinya. Lalu dia berikan itu, dikaitkan dengan Yeshua HaMashiach. Waktu dia kaitkan dengan itu, dia sebetulnya melakukan satu bentuk penafsiran, satu bentuk cara menulis yang namanya remes yang sah menurut tafsir yang berlaku di lingkungan Yahudi. Dua, penulis Perjanjian Baru bukanlah orang yang tidak tahu Torah, seperti yang disangka kaum anti-misionaris. Dia bilang, oh ini orang nggak ngerti Torah kok dia kutip begitu ya. Justru kebalikannya yang benar. Seperti pengakuan Rabi Ortodoks senior yang dikenal luas, yaitu Rabi Eli Solovetsik. Rabi Eli Solovetsik sudah bisa lihat juga di YouTube ya, tapi dia bicara bahasa Ibrani. Dan saya terus terang mesti minta, karena dia bicara bahasa Ibrani begitu, saya minta sama Rabi Yitzhak Sapira, tolong saya kasih itu ya, mana itu, dia kirim bahasa Ibraninya ya, kemudian dia kirim juga terjemahan dia ya, terjemahan. Jadi ini terjemahan Rabi Yitzhak Sapira ke bahasa Indonesia itu saya, dia ke bahasa Inggris. Jadi dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris oleh Rabi Yitzhak Sapira, kemudian dari Inggris ke Indonesia itu saya. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya. Para penulis Perjanjian Baru atau New Testament umumnya orang Yahudi. Ini Rabi Eli Solovetsik yang ngomongnya. Para penulis Perjanjian Baru umumnya orang Yahudi dan mayoritas dari masa Farisi. Dan karenanya mereka adalah Baali Talmud. Ini original phrase-nya, original terminologinya saya pakai, pertahankan. Baali Talmud. Artinya Baali Talmud itu master. Baali itu master, jadi menguasai dan sangat paham Torah lisan. Talmud itu Torah lisan. Jadi dia tahu. Ya. Ini sebabnya mengapa Shaul menyebut dirinya sebagai Farisi dari Farisi. Ini kata siapa? Kata Rabi Eli Solovetsik, yang adalah Rabi Ortodoks. Dia bukan Mesianik. Tapi lihat, orang yang sesungguhnya menguasai, ya paham, dia menghargai itu. Ya, beda dengan ini ya, Rabi yang menulis itu ya, beda ya. Jadi oke, kita lihat lagi satu lagi dalam tentang Matius 2 ayat 23. Ya, tadi Matius 2 ayat 23 itu tentang Nazaret ya. Rabi Solovetsik menulis begini, pembaca yang kekasih, aku akan menunjukkan kepadamu melalui komentari Talmud Rabbinik bahwa para penulis Perjanjian Baru adalah Baali Talmud, orang yang sangat paham memahami Talmud. Itu secara khusus, ini perkataannya lagi, itu pada Matius 2 ayat 23. Jadi kalau begitu dia bisa lihat bahwa dia bilang Talmud itu ya, dia pakai pardes begitu ya. Pakai pardes itu kan di Talmud. Itu kan tidak ada dalam Torah, pardes itu tidak ada dalam Torah, itu dalam Talmud. Jadi kalau begitu Matius dan semua penulis Perjanjian Baru, bahkan termasuk Rabi Shaul, dia paham Talmud. Dia tahu cara berpikir orang Yahudi, cara orang Yahudi memahami kitab sucinya. Dia bukan orang yang sama sekali tidak tahu, bahkan terpengaruh oleh pikiran Yunani, tidak. Nah, siapa yang mengatakan begini? Bukan pendeta Kristen. Pendeta Kristen di luar ya, nggak bisa. Ini Rabi Solovetsik, dan dia Rabi senior. Ya, Rabi senior tua ya, jenggotnya pokoknya tua lah. Dia seorang yang senior, dan dia sangat dikenal ya, sangat direspek. Oke. Ketiga, cara pengutipan ayat Tanakh dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, disesuaikan dengan aspek penafsiran yang sedang diangkat oleh sang penulis. Sekarang dia mau mengangkat aspek apa? Kenapa saya mesti mengatakan begini, bahwa Torah itu bisa dipahami dengan berbagai layers. Ini juga yang nggak dipahami banyak orang Kristen ya. Dia pikir kalau dia lihat satu kali ayat begitu cuma satu dimensi aja Torah itu. Tidak, saudara.
tadi kita bisa baca secara pesyat, kita bisa bicara secara remes, kita bisa bicara bisa lihat ini secara deras. Itu lain-lain semuanya. Kata-katanya nggak sama semuanya itu. Sod lagi, lain itu semuanya. Tetapi kita terima itu sebagai satu keutuhan. Jadi bahkan di dalam lingkungan para rabi itu dia katakan bahwa Torah itu punya 70 layer. Salah satu layernya itu adalah Bible Code. Bible Code sudah lihat dari kata-kata itu, dari equidistance, loncat-loncat begitu, itu salah satu layernya dia bilang. Kemudian ada layer yang lainnya itu adalah bahwa setiap huruf Ibrani itu ada angkanya. Dan kalau udah jadi angka, dia bisa dibikin note. Ya, karena note musik itu kan juga ada 1 sampai 7. Ya, ada setengah. Dia bisa dikonversi kemudian jadi note, kemudian muncul lagu. Saya pernah dengar ya, memang tidak seindah yang lagu yang dikompos oleh seorang secara khusus gitu ya. Tetapi bisa kedengar lagunya. Ya, jadi seperti Mazmur yang dinyanyikan itu juga sekarang udah bisa dilihat apakah musiknya seperti apa dari hanya dengan huruf-huruf itu. Nah, karena itu Torah itu dipahami dengan berbagai layer, berbagai lapis, berbagai dimensi. Nah, seorang yang mau mengutip itu tentu dia punya urusan, dia punya maksud apa yang mau dia angkat. Nah, dia akan memakai perangkat yang bisa membantu dia untuk mengangkat satu hal. Dan dalam itu Matius melakukannya dan dia lakukan dengan baik. Dalam hermeneutik Yahudi dikenal dengan singkatan Pardes yang dapat dicari padanya dengan tipologi sedikit padadannya ya. Lagi serangan terhadap Pardes dulu ya. Pardes menjelaskan peringkat penafsiran kitab suci terdiri dari pesyat, remes, dras, dan sod. Setiap peringkat sebagai dimensi yang berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, bahkan terkesan antagonistik. Karena itu seorang penafsir kitab suci Ibrani harus memiliki seni berpikir Ibrani, yaitu cara berpikir siklis sintesis yang bertolak belakang dengan cara berpikir Yunani yang linear analitis. Jadi kalaupun nanti ada kesimpulannya yang dari pesyat dengan remes itu nggak persis sama, dia mesti melihat bahwa ini dimensi yang berbeda. Jadi seperti benda ini, saudara bisa lihat ini begini, dari sini seperti dari sini lain lagi. Ukurannya juga lain. Saya lihat komputer ini begini, saudara nggak bisa lihat di sini ada layar. Ya, itu lain. Jadi setiap angle itu lain. Itu sama. Pardes itu angle. Jadi saudara bisa lihat dari lensa yang berbeda-beda. Dan itu membuat saudara lebih paham. Dan bukan lensa yang satu dilawankan dengan lensa yang lain. Oh, bukan begitu caranya. Apakah mata saudara bisa tutup di sini satu, saudara lihat huruf di itu periksa mata ya, tutup sini, oh ini nggak jelas, dia cari sini, kemudian yang tutup satu lagi, dia itu lagi, oh lain gitu ya. Ternyata mata kita aja berbeda melihatnya, padahal itu mata kita dua-duanya. Tapi kan apakah karena pandangan mata yang kiri dengan kanan itu berbeda, lalu saudara berkatakan saya lebih baik cabut satu? Tidak, saudara, dua-duanya kita perlukan. Karena itu pesyat, remes, dras, sod itu bisa diintegrasikan. Karena itu harus memiliki cara berpikir sintesis siklis Ibrani. 5. Serangan terhadap Yeshua Masiah dan perjanjian baru pada abad 21 ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah abad pertama, ketidaksepahaman di antara orang Yahudi terhadap kemesiasan dan keilahian Yeshua Masiah. Jadi jangan kita juga pikir ini cuma ada di sini. Di zaman dulu pun kita lihat di Alkitab itu terjadi. Jadi ini masih belum solve selama 2000 tahun. Kapan solve-nya bahwa semuanya itu lalu akan sepakat ini dia Mesias dan mau ikut Mesias? Saya percaya seperti apa yang dikatakan kitab suci bahwa itu akan terjadi waktu Mesias datang kedua kalinya sebagai raja, sebagai anak David, Masiah ben David. Di situ ya, bangsa-bangsa percaya perlu berhikmat untuk mengenali bahwa mereka diokulasikan kepada sisa Israel Yahudi Mesianik tanpa harus terjebak dalam perasaan antisemitisme. Jadi kalau kita lihat ini orang Yahudi maupun pasti ada bedanya dengan kita nggak boleh terjebak pada perasaan antisemitis, artinya anti mereka gitu ya, tidak.
saya merasa bahwa Rabbi Yitzhak Safira, John Fisher, Rami Danieli, Berkovic, Tim Hek, banyak lagi itu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya dalam mempelajari Alkitab, kitab suci. Jadi justru saya mesti belajar sama dia. Dan kita sebagai saudara rangkul-rangkulan, nggak usah jaga jarak sana, tidak ya. Jadi kita tidak punya kompleksitas antisemitisme. Justru kita mesti menghargai mereka sebagai umat yang dipanggil dan tidak pernah diganti oleh Tuhan. Cuma sekarang masih menunggu proses tahapan berikutnya. 6. Pada zaman internet dan media sosial ini, ajaran sesat berada di gadget yang Anda pegang. Jemaat orang percaya harus membangun diri atas landasan pengajaran Torah yang mantap dan kuat. Ya, ini penting sekali. Ya, kali itu berjaga-jagalah, pagari iman Anda dengan pengetahuan firman yang mantap. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai terjadi di antara kita. Amin. Ya, saya serahkan kepada moderator Pak Yusak ya, Mas. Haleluya. Saudara, luar biasa. Kita boleh benar-benar menikmati, kita boleh belajar dan kita boleh simpan ya Bapak Saudara sekalian ya. Saya beri kesempatan lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bertanya, saudara. Dan mungkin nanti kami dengan senang hati juga mengundang audiens untuk ikut hafdalah, boleh ya Bu ya? Iya. Barangkali Bapak Ibu belum pernah ngikutin hafdalah itu apa, penutupan Syabat. Dengan senang hati kita akan melakukan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian supaya sempurna, komplit. Kita dengar teori, kita praktek juga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, ada yang mau bertanya? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mantap, cukup? Karena orang yang tidak bertanya tuh ada dua macam. Ya kan? Pertama paham, yang kedua hampa. Ya, tapi saya harap kita semua paham, saudara sekalian. Jangan sampai nyesel nanti sampai di perjalanan. Aduh, kenapa saya nggak nanya tadi ya? Padahal ini penting sekali buat saya gitu, saudara. Nggak ada ya, saya kasih sampai hitungan setengah. Oh iya, mari Pak. Bapak ini dari GKRI Cawang ya. Pak siapa? Pak Monang. Oh Monas. Ya. Sebentar dikasih Pak Mike. Ya. Ya, saya ingin tahu satu aja. Pokoknya pembahasan pada sore hari ini membahas tentang tulisan Rabbi siapa ya? Saya pengen tahu pandangannya Pak Prof. Yasinus itu bagaimana hingga membenturkan antara pemandangan antara ajaran sekarang sama ajaran basic itu seperti apa ya? Dikontras seperti itu. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi Rabbi Tovia Singar itu adalah Rabbi Ortodoks. Pak itu saya udah on ya. Udah on. Udah. Tapi disuruh dia baterainya disuruh lemah yang ini. Tuh. Terangnya kurang. Ya. Ini udah kelihatan ini. Ya, Rabbi Tovia Singar itu ada diundang ke Indonesia oleh satu komunitas yang disebut proselit itu ya, yang convert mau jadi orang Yahudi gitu ya, masuk ke agama Yahudi. Mereka dulu orang Kristen, tetapi tertarik untuk masuk ke kelompok ini yang disebut Ortodoks. Akhirnya konsekuensinya harus menyangkali Yesua atau Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Oke, saya ini ya, jadi jawab udah bisa sekarang. Jadi gini, dia adalah Rabbi Ortodoks ya, paling tidak waktu dia ordain itu dia dalam lingkungan Ortodoks. Jadi kemudian dia mendirikan satu organisasi yang disebut Outreach Judaism.
yang tadi saya katakan ya. Jadi pemahamannya, pertanyaan pemahaman, dia percaya bahwa kitab suci orang Ibrani itu, artinya Yahudi, itu berhenti di kitab di Maleakhi. Jadi Matius dan sebagainya itu bukan. Dia tidak percaya itu sebagai tulisan yang diinspirasi. Jadi sama sekali bukan. Dan kemudian untuk membuktikan itu dia menunjukkan salah satunya ini, bahwa semua kutipannya itu salah. Ya, kutipannya itu salah, dan kalaupun dia tambah itu lalu tambah yang nggak ada di dalam ini, sehingga di luar konteks. Wah, itu bagi saya ini udah sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada saksi Yehova waktu zaman dulu ya. Sekarang pun dia udah di bawah pembinaan Dirjen Bimas Kristen. Kemudian tentunya Yesua itu, karena tadi semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Baru itu semuanya sebenarnya salah. Tentunya dia bukan Mesias, jadi dia manusia biasa. Bahkan bukan saja itu, dia mengatakan Yesus itu, ini Tovia Singer ya, dan juga pengikutnya itu mengatakan bahwa tokoh Yesus itu adalah tokoh ciptaan yang tidak ada orangnya sebetulnya. Jadi karena dia disebut-sebut itu, lalu kemudian orang menganggapnya itu benar. Bahkan salah satu pengikutnya itu ya, penyiar radio di Amerika yang ada di ternyata berteman juga di FB saya, dia tetap ya, sehingga saya bisa tahu apa yang dia katakan. Dia bilang dia ingin mematahkan bahwa Yesua itu memang sebenarnya satu tokoh antah berantah. Lalu dia coba karena Yesua itu ditulis oleh Yosefus, maka dia coba membuat opini bahwa Yosefus itu tidak menulis itu. Jadi saya bilang Yosefus pun dia tidak menulis itu, dan kemudian saya bilang saya kasih respon juga ya. Jadi sebenarnya kalau dia nggak percaya Yosefus ya, dan dengan memakai contoh apa begitu ya, sebetulnya itu adalah sickening mind, saya bilang pikiran yang sakit gitu ya, ya itu saya bilang begitu. Jadi upayanya itu begitu kuat sampai Yosefus yang mengakui ada Yesua itu diotak-atik sama dia. Padahal itu kan buku sejarah yang diterima oleh semua ahli sejarah di dunia gitu ya. Nah jadi itu dua hal yang jadi pokok. Jadi mereka dia nggak terima Yesua sebagai Mesias, itu orang biasa, bahkan tokoh entah berantah. Kita Perjanjian Baru semuanya itu tidak cocok, bahkan merusak tanah. Karena itu dia tidak inspired, itu sama dengan buku lain yang biasa begitu, tulisan manusia. Kemudian satu lagi yang dia serang itu adalah Paulus. Paulus itu diserang, dia bukan diragukan, dia Farisi katanya. Jadi nah kalau Paulus itu jatuh ya, dia bisa berhasil dia jatuhkan, maka keilahian Mesias itu jatuh. Karena adalah Paulus yang bisa menjabarkan itu dengan kata-kata yang bagus luar biasa. Ya, adalah dia. Sedangkan Petrus dia bisa begitu, tapi dia tidak teologis itu kalau bahasa sekarangnya gitu, quote unquote ya. Jadi Paulus itu adalah satu orang tokoh, seorang rabi yang kenal betul pengajaran Yesua. Semuanya ya, masalah sunat, masalah apa itu dia tahu semua. Jadi saya percaya bahwa salah kalau ada orang-orang Kristen karena website, karena internet itu lalu meragukan pengajaran Paulus itu sebagai pengajaran yang justru memang diajarkan dari Yesua, berasal dari Yesua. Itu salah besar, karena itu akan melemahkan posisi imannya sendiri. Ya, itu saya. Iya, Pak Munas. Barangkali yang lain Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak David. Boleh, Pak. Oh ya, kasih Pak David. Dan mungkin saudara-saudara yang lain yang ingin bertanya, persiapkan ya setelah Pak David mengatakan. Masalah mengenai ajaran ini Pak, banyak yang mengatakan, bahkan melihat dari Alkitab, bahwa apa yang dinubuatkan kepada orang Yahudi
dan kita bangsa-bangsa, kita masih diselubungi oleh suatu selubung yang disebut veil itu kan, selubung. Untuk orang Yahudi selubungnya itu di dalam Roma 25 ayat 11, dan untuk orang-orang kita goyim itu sudah dibuatkan di di Yesaya 25 ayat 7. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi kalau selubung itu masih ada, kita akan terus begini, tidak akan mengerti. Berapa tadi dia bilang? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 7 untuk bangsa-bangsa, dan untuk orang Yahudi Roma 25 ayat 11. Oke, yang untuk Yahudi itu ya, coba ini itu dari Paulus, tapi yang Yesaya 25 ayat 7 ya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala suku bangsa. Ya. Lalu klaimnya apa dengan ayat ini? Ya oke, saya juga tulis di sini, di catatan saya sini ada selubung goyim. Nah sekarang kita percaya bahwa selubung goyim itu ya mulai dikoyakkan waktu Yesua sebelum naik ke surga. Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah, muridkanlah bangsa-bangsa, ya, mateteusate. Jadi muridkanlah bangsa-bangsa. Jadi di situ selubung itu mau dikoyak, karena kemudian dia melihat Mesias, pengajaran Tuhan. Nah, ternyata dalam prosesnya ya, mereka terima Yesua sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus. Tapi kemudian menghadapi hambatan yang tadi saya bilang itu pikiran orang Yunani. Orang Yunani termasuk bapak-bapak gereja yang tidak mau diubah gaya hidupnya. Dia mau tetap hidup dengan gaya hidup Yunani karena pengaruh dari ajaran Alexander Agung bahwa budaya Yunani itu budaya yang paling tinggi, budaya yang unggul terhadap budaya yang lain. Jadi kalau dia karena Mesias itu lalu percaya kepada Tuhannya Israel, maksud saya Mesiasnya Israel, kemudian dia diubah ininya, seakan-akan lalu kebanggaannya itu hancur gitu ya. Dan karena itu Mesiasnya diterima, gaya hidupnya tidak diterima. Dan ajaran gaya hidup itu sebetulnya di dalam Torah, dan itu Torahnya diganjel. Nah, karena itu lalu muncul pemahaman anti Torah. Oke, Mesiasnya oke, kita terima, tapi Torahnya tidak. Nah, karena itu saya sepakat bahwa ayat ini mulai digenapi waktu Yesua memerintahkan, pergilah muridkanlah bangsa-bangsa, tapi belum selesai. Belum selesai sampai sekarang, 2000 tahun kemudian, karena bangsa-bangsa masih anti pengajaran Tuhan dalam garis besar. Walaupun orang Kristen tidak bisa lepas dari Torah. Ya, waktu dia terima Yesua yang mati di kayu salib, lalu ditanya, kalau saya sebagai orang akar Ibrani mengatakan, apa dasar Yesus mati di kayu salib? Tunjuk, ada nggak dasarnya? Bukan cuma dia mati sekali sudah genap, udah selesai semua. Ada nggak dasarnya itu? Ya, kalau untuk jawab itu ya nggak bisa pakai perjanjian baru. Harus dia mesti lihat itu di kitab nabi-nabi. Kemudian kitab nabi-nabi juga, dari mana nabi-nabi begitu?